warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang bayi baru lahir. Di penyuluhan bayi baru lahir, di sini ada kelompok ada Airudin, Dahlia, Dwi Agung Ratnaningsih, Mirasya Lestari, dan Ranti Rosaliani. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Mirasya Lestari. Saya dari Civic SMC ingin melakukan promosi kesehatan. Yang terdiri kelompoknya ada 5 orang. Mereka ada di belakang layar. Di sini yang saya akan sebagai pembaca dan menjelaskan kepada ibu semuanya ya. Di sini saya akan mulai untuk penyuluhan kesehatannya tentang bayi baru lahir. Ibu-ibu baru saja melahirkan kan ya? Iya. Bayi-bayinya. Saya mulai ya. Iya. Sebelum saya mulai, saya akan membagikan tentang leafletnya. Nanti bisa ibu baca-baca di rumah untuk pengetahuan ibu ya. Oke. Yaitu yang pertama tentang adaptasi BBL, yaitu yang dijelaskan tentang bayi baru lahir merupakan masa transisi dari suatu sistem yang teratur dan sebagian besar tergantung pada organ ibunya ke suatu sistem yang tergantung kemampuan genetik dan mekanisme hemostatik bayi itu sendiri. Yang kedua, saya tentang menjelaskan perlindungan termal, yaitu hipotermia mudah terjadi pada bayi yang tubuhnya dalam keadaan basah atau tidak segera dikeringkan dan diselimuti walaupun berada dalam ruangan yang hangat. Jadi kalau misal bayi kedinginan tuh biasanya namanya dia hipotermi, dan biasanya bayi kalau udah di ruang dingin mereka akan biru, jadi segera dihangatkan. Lalu saya akan menjelaskan tentang mekanisme kehilangan panas. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi itu kehilangan panas terjadi karena penguapan cairan ketuban dalam permukaan tubuh karena panas bayi itu sendiri setelah lahir. Bila tidak dikeringkan, mereka akan terjadi evaporasi. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang konduksi. Adalah kehilangan panas tubuh melalui kontak langsung antara bayi dengan permukaan yang dingin seperti meja, tempat tidur, terus handuk-handuk yang masih basah gitu ya. Terus yang ketiga ada disebut dengan konveksi, yaitu kehilangan panas yang terjadi karena udaranya lebih dingin. Misal di ruangan yang dingin, terus seperti ada kipas angin atau AC atau ventilasinya yang terlalu terbuka ya. Terus yang keempat ada radiasi. Radiasi itu kehilangan panas yang terjadi karena bayi ditempatkan di dekat benda-benda yang dingin. Misal kayak AC juga bisa ya. Terus pencegahan infeksi. Yang pertama, kalau untuk bayi sering cuci tangan kalau bisa mensentuh bayi. Terus kalau bisa alat-alatnya handuk, peralatan mandi itu steril. Terus kalau untuk bagian tali pusatnya sebaiknya steril, kayak klemnya atau benangnya atau fasanya gitu ya. Untuk bersihnya harus steril. Pokoknya harus bersih untuk bayi ya. Nah, di sini ada abounding attachment. Ibu ada tahu? Belum ya. Seperti kayak kita menghangatkan tubuh bayinya. Seperti ada juga yang metode kangguru. Nih gambarnya seperti ini. Oh gitu ya. Nah, terus di sini body attachment itu biasa dilakukan pertama kali bayi lahir. Sekalian di EMD itu nyusui pertama kali. Kan itu dipeluk seperti itu. Nah, itu bisa bikin bayi hangat. Terus juga keuntungan body attachment itu ada seperti bayi merasa diperhatikan, dicintai, menumbuhkan sikap sosial dan berani. Nah, kalau untuk kekurangannya biasanya dia karena misalnya pas bayi lahir tuh bayinya cacat atau sesak napas atau kehilangan fisik atau gimana, dan mereka kan langsung taruh di perawatan khusus. Jadi tidak langsung di IMD atau di body attachment gitu. Nah, yang terakhir yang ada lagi untuk merawat tali pusatnya. Kalau untuk motong tali pusat kan itu biasanya suster di sana. Kalau ibu biasanya merawat tali pusatnya sampai mereka kering kan ya. Yang pertama caranya itu
jangan sampai dibungkus karena itu bisa lembab. Jadi kalau mau bersihnya cukup pakai alkohol sama betadine, ditap-tap, dibersihin pakai kasa yang steril, pokoknya semua steril. Itu nggak boleh dibungkus karena nanti bisa lembab. Jadi setelah mandi biasanya dibersihin, terus dikeringin, jangan dibungkus pokoknya. Itu ya Bu, yang ngerti ya sampai sini. Yang terakhir tentang pemberian ASI awal, yaitu untuk memulai pemberian ASI secara dini akan merangsang produksi susu, memperkuat refleks menghisap bayi, terus dia akan refleksnya kuat pas jam pertama setelah lahir. Jadi kalau misal bayi walaupun dia nangis atau apa tetap disusuin, walaupun susunya sedikit atau nggak keluar, tetap aja disusuin karena itu bikin refleks bayinya juga bisa ngisap, terus asinya cepat keluar kayak gitu. Jadi jangan stres ibunya ya. Seperti itu penjelasan saya dan rekan-rekan saya di belakang. Semoga semua kalian ibu mengerti. Kalau bila ada tanya boleh. Jadi kalau tali putar itu nggak boleh basah ya. Jadi harus itu dikeringin, habis itu dikasih alkohol. Iya, seperti itu. Pokoknya jangan basah, kan kalau zaman dulu dibungkus ya. Itu jangan kalau bisa ya. Nanti infeksi takutnya karena lambat, bau juga. Iya. Gitu. Nanti ya. Iya.